Selamat datang di podcast kesehatan modern. Pada hari ini saya Mardianti Ade bersama dengan 3 calon perawat berbakat yang cantik-cantik. Ya, ini di samping saya siapa nih? Saya Yunita. Ya, Yunita, Hadista dan Cindy. Ya, hari ini kita akan membahas topik tentang pentingnya mendiagnosis penyakit diare. Ya, kenapa kok diare ini kita bahas? Karena diare ini terjadi ya di semua kalangan masyarakat, dari bayi, balita, remaja, lansia bahkan ya. Mari kita bahas pada hari ini tentang bagaimana penanganannya, bagaimana penunjangnya sampai komplikasi. Ya, untuk lebih jelasnya kita dengarkan ini dari Yunita. Ya, Yunita ini bisa akan menjelaskan. Diare itu apa nih? Diare itu adalah kondisi buang air besar cair yang lebih sering terjadi dari biasanya. Ya. Penyebabnya beragam, mulai dari bakteri, virus, keracunan makanan, hingga gangguan pencernaan lainnya. Ya, artinya diare ini adalah buang air besar bentuknya encer ya, di mana intensitasnya tidak pada biasanya, frekuensinya tidak pada biasanya. Kalau 3 kali tapi diambilnya encer berarti diare ya. Oke, kemudian untuk mempermudah mendiagnosis diare, Kita mungkin bisa menjelaskan sebenarnya. Baik, yang pertama itu ada tes feses. Tes feses itu untuk mendeteksi adanya bakteri, adanya virus. Lalu yang kedua itu ada endoskopi. Endoskopi itu untuk melihat kondisi sistem pencernaan kita. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi pemantauan kesehatan. Di sini pasien dapat membantu mencatat frekuensi BAB-nya cair, terus gejala-gejalanya, lalu dibantu nanti untuk mendiagnosanya. Ya, artinya dilakukan tes feses ini untuk mengetahui penyebabnya ya. Itu apakah karena virus, apakah karena bakteri, atau ada penyebab yang lain ya, atau kalau endoskopi berarti ada kelainan di dalam sistem pencernaannya. Ya, kemudian di mana pemeriksaan feses ini adalah untuk tindak lanjut pengobatan, sehingga mempermudah dokter dan perawat dalam penanganan diare agar tidak terjadi komplikasi yang serius. Ya, kemudian peran perawat ini kan calon-calon perawat nih, ya kan? Calon-calon perawat berbakat, ya kan? Ya, bagaimana nih peran perawat nih, bisa menjelaskan? Baik Ibu, Ya. ada Ibu cairan cukup, mengonsumsi makanan yang tidak merasa lambung seperti bubur dan pisang. Selanjutnya itu ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, berarti perawat harus mengedukasi ya. Perawat harus melakukan edukasi atau kita menerapkan sebagai promotif ya, promosi kesehatan. Jadi minum cairan yang cukup, karena masyarakat biasanya kalau udah sakit tidak mau minum, tidak mau makan, kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak merangsang. Ya, itu dijelaskan kan, buburnya harus tidak menggunakan bubur yang merangsang ya, tidak menggunakan sampah, gitu kan, tidak menggunakan sambelan gitu. Ya, itu harus dijelaskan. Kemudian masyarakat juga ketika kita diare kan tidak boleh mengkonsumsi susu ya, karena susu itu adalah akan memperkeruh diare ya, karena dia rendah sisa kan, jadi dia akan semakin diare. Kemudian nih yang seringkali menjaga kebersihan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Minimal kalau kita mau makan ya harus cuci tangan ya. Betul. Seringkali yang kita mau makan nggak cuci tangan. Tangannya gitu. Ya. Kemudian nih, Ibu kita mungkin bisa menjelaskan ya, bagaimana kita mau monitoring ya pasien diare ya. Ini seperti apa nih? Baik. Di sini peran perawat itu memeriksa tanda-tanda vital seperti memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, dan memantau tingkat hidrasi. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut ya, kan masyarakat tidak tahu nih tanda-tanda vital, tekanan darah yang seperti apa ya, yang sehat, suhu yang seperti apa kan gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tekanan darah yang normal itu umumnya 120/80, lalu suhu itu normalnya
35,5 sampai 36,5. 36 sampai 37 ya, 36 sampai 37,5 itu dikatakan normal. Kalau sudah di atas 38 berarti demam ya. Berarti kalau tubuh itu demam menandakan bahwa adanya sesuatu di dalam tubuh, bisa ada infeksi ya kan? Ya itu memerlukan tindak lanjut ya. Kemudian tadi pemantauan tingkat dehidrasi ya. Pemantauan tingkat dehidrasi maksudnya tidak tahu nih. Diare sehari, bahkan pada kasus-kasus pasien kolera kan bisa BAB-nya sampai lebih dari 10 liter ya kan? Pasti pemantauan dehidrasi seperti apa nih Yunita? Bisa dilihat dari pasien itu lemas, terus matanya cekung biasanya Iya. Pucat gitu ya. Jadi dilihat dari pemeriksaan fisiknya ya. Ya, akan kelihatan ya. Oke, kemudian hubungan psikologis nih, ya kan pasien itu berhubungan psikologis ya. Kadang-kala masyarakat itu menganggap bahwa diare itu adalah penyakit ringan. Padahal ketika diare itu mengalami komplikasi berat sampai dehidrasi bahkan bisa meninggal. Hubungan psikologisnya sebagai perawat nih, kita bisa menjelaskan. Biasanya pasien itu suka merasa cemas, suka merasa tidak nyaman. Di situ kita sebagai seorang perawat itu memberikan dukungan emosional, memastikan lingkungan sekitar bersih, aman, dan nyaman. Dan ada sinergi ya, sinergi antara dokter, perawat, keluarga ya kan dalam merawat pasien dengan diare. Nah, untuk mengoptimalkan agar tidak terjadi komplikasi dehidrasi dan terutama kalau itu terjadi pada anak-anak kan cepat sekali ya. Betul. Ya, anak itu ya anak-anak kan tidak bisa makan sendiri, harus disuapin. Kalau tidak kita optimalkan kan kalau terjadi dehidrasi berat ada gitu. Ya. Kemudian kan saat ini zaman teknologi, next simply ya, zaman teknologi di mana pasti ada tantangannya ya. Ya, tantangannya seperti apa nih dalam penanganan diare ini? Sebaik Ibu menggunakan aplikasi untuk mencatat pola makan dan gejala pasien, membantu memberikan data kepada perawat dan dokter. Ya, jadi kan tantangan ini kan tidak akan semua nyampe ya, tidak akan semua masyarakat terpencil pasti tidak akan populer, betul nggak? Tidak akan populer dengan penanganan aplikasi ya. Bisa dijelaskan yang lebih ringkas nggak? Mungkin diedukasi ya, mungkin dijelaskan berapa sih makan yang sehat tuh, berapa sih nasinya gitu kan? Ya kan, berapa sih sayurnya, berapa sih tadi cairannya, berapa sih air putihnya, mungkin bisa diceritakan ya, seperti apa edukasi ke masyarakat. Ya, nasinya berarti satu porsi nasi ya? Iya. Ya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 gram. Kemudian sayurnya ya satu mangkok gitu kan? Ya, karena kalau di sini pola makan kan tadi kan tidak populer ya. Betul. Masyarakat terpencil kan tidak, apalagi lansia. Ya, apalagi di daerah terpencil juga jaringan internetnya juga Kurang. Ya. Kemudian kalau apa tadi? Nasi, sayur kan harus ada gizi seimbang ya. Betul. Harus ada protein, lauk, berarti cukupan cairan. Ya. Kemudian yang terpenting itu apa? Harus menjaga kebersihan, baik itu makanan, baik itu kita ya kan, Lingkungan. sekitar. Tantangan yang kedua yang dijaga sama yang Mas Kristan. Iya. Tantangan satu tadi sudah dijelaskan di sama Nek sendiri, aplikasi dan jaringan nih masyarakat kan juga di masyarakat terpencil kan juga sampai. Nah, tantangan kedua apa nih? Biasanya pasien itu kurang memahami teknologi. Di sini sebagai seorang perawat kita harus memberikan bimbingan, harus memberikan edukasi bagaimana sih makan yang cukup, makan yang tinggi protein, terus biar tidak terjadi diare. Bisa edukasi cuci tangan sebenarnya nih ya, Ya, karena betul. menjaga kebersihan ya. Ya. Harus diedukasi, artinya bahwa dengan teknologi nih kan harusnya bisa mempermudah ya, Betul. mempermudah dalam perawat itu menangani kasus ya kita sudah selesai pembahasan kita ini ya. Jadi di podcast hari ini kita belajar teknologi kesehatan dalam mendiagnosis pasien diare. Tadi sudah dijelaskan apa itu diare, bagaimana pemeriksaan
penelitiannya, bagaimana penanganannya. Betul. Ya. Jika podcast ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.